Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Inilah Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Jelang perhelatan Piala Dunia U17 pada November 2023 lalu, warga eks Kampung Bayam yang tinggal di tenda-tenda di sekitaran JIS direlokasi ke rusun ini. Sejak September tahun lalu, warga eks Kampung Bayam secara berkala direlokasi ke Rusun Nagrak. Total ada 35 kepala keluarga yang bersedia pindah ke sini. Salah satunya adalah keluarga Rasmini. Setelah setahun tinggal di tenda pinggiran Jalan JIS, Rasmini akhirnya direlokasi pada Oktober 2023 lalu. Padahal sebelumnya, ia sudah mengantongi surat penunjukan unit di Kampung Susun Bayam, namun malah direlokasi di Rusun Nagrak. Ini verifikasinya dari sebelum peresmian kami udah dapat verifikasi. Terus ini SK-nya sama nomor unitnya. Kita di sini semua masing-masing udah punya nomor unitnya masing-masing. Tinggal nunggu kunci. Ya itu, kita makanya sampai di tenda kita nunggu kunci, nunggu janji beliau untuk ngasih kita kunci gitu kan. Karena warga di situ kan 600 lebih ya, tapi di verifikasi emang cuman itu doang, berapa? 135 ya. Rasmini mengaku baru 4 bulan menempati Rusun Nagrak, namun ia dan suaminya malah kehilangan mata pencaharian. Suaminya yang bekerja sebagai pengangkut sampah di sekitaran JIS malah diberhentikan gara-gara sering datang terlambat ke lokasi. Karena kita sering telat, RT juga ngomong, kamu mau ambil sampah apa enggak? Gitu kan. Akhirnya ya, sekarang suami saya udah nggak punya kerjaan. Karena sering telat, diambil sama orang langganannya kan. Bingung gitu. Sedang saya juga, kalau di sana ada aja yang nyuruh nyuci gosok apa tetangga kan. Tolong dong cuciin baju saya. Tolong dong ke pasar atau apa, ada aja penghasilan saya di sana. Tetangga-tetangga nyuruh-nyuruh gitu kan. Sekarang saya bingung. Di sini kita jauh sama mereka, bingung kitanya jadinya. Ratusan kepala keluarga eks Kampung Bayam hingga kini masih terkatung-katung nasibnya. Dijanjikan menempati Kampung Susun Bayam, namun nyatanya bakal disebar ke rusun lain. Pemprov dan pengelola Jakpro saat ini tidak menghendaki mereka menempati rusun yang menjadi haknya. Alih-alih mempercepat serah terima kunci dengan warga, Jakpro sebagai pengelola JIS dan Kampung Susun Bayam justru bermanuver. Kini, nama Kampung Susun Bayam malah berganti nama menjadi Hunian Pekerja Pendukung Operasional atau HPPO. Peruntukan Kampung Susun Bayam bergeser dari warga menjadi dikhususkan untuk pekerja JIS. Sungguh konyol. Dalam rilis 26 Januari lalu, Jakpro juga menyebut Pemprov sudah memberikan ganti rugi senilai total 13,9 miliar rupiah kepada masyarakat yang tergusur pembangunan JIS. Itu sebabnya tidak ada kewajiban menampung warga mereka. Menanggapi polemik berkepanjangan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku miris. Tidak semestinya Pemprov DKI Jakarta berlaku tidak adil dan sewenang-wenang kepada warganya sendiri. Anies meminta penjabat gubernur saat ini tidak terseret-seret dalam pusaran kepentingan politik praktis saat ini. Sudah dibangun, sudah diresmikan, tinggal ditempati. Buat apa menambah penderitaan rakyat kecil? Tempatnya sudah ada. Dan tempat itu memang dibangun untuk warga Kampung Bayam. Yang memberikan komitmen adalah pemerintah DKI Jakarta. Siapapun yang memegang tanda tangannya, dia adalah gubernur, dia adalah Pemprov DKI Jakarta. Jadi tinggal dituntaskan, mereka bisa masuk. Sederhana sekali, berhenti memanjangkan penderitaan rakyat.
Ketika kemudian sekarang mereka mau, bahkan katanya mau dibikinkan tempat baru lagi, itu memanjangkan penderitaan. Kau bilang aturan, kita sudah mengerjakan kampung akuarium, udah kerjakan di Bukit Duri, mereka bisa kok. Aturannya ada. Dan ingat ya, ini dicatat sama sejarah. Ini terjadi di ibu kota. Siapa yang dolim sama rakyat kecil, siapa yang jahat sama rakyat kecil, siapa yang memanjangkan penderitaan rakyat kecil, itu akan dicatat oleh sejarah dan dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sudah tersedia. Lain kalau harus mulai dari nol. Kalau mulai nol, oke lah saya cari tempat baru lagi. Ini sudah ada. Jangan dolim, jangan dolim, jangan dolim. Berhenti berpikir dolim pada orang-orang kecil kita. Jangan pernah begitu. Pakar kebijakan publik asal Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai pemutusan saluran listrik dan air di Rusun Kampung Bayam bukanlah langkah etis yang diambil oleh Jakpro. Penjabat Gubernur DKI Jakarta harus segera mengambil sikap. Trubus menyebut polemik Kampung Bayam tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, sebab bagaimanapun tidak semestinya masyarakat menjadi korban dari pergantian rezim yang berubah-ubah kebijakan. Ya ini memang ada missing link, Pak. Ada putus mengenai bukan missing link dalam pengertian generasi putus, bukan. Tapi ada kebijakan yang tidak berlanjut gitu. Ya, sehingga kan sebenarnya kebijakan publik yang tepat itu kan teorinya kalau seperti ini kan inkremental namanya kebijakan, Pak. Jadi kalau yang baik itu tetap tidak harus diteruskan gitu. Jadi ini kan sudah ada kesepakatan sebelumnya harus diteruskan, sehingga kalau dalam konteks publik memang penyelesaian jenis konflik-konflik seperti itu memang ini, Mbak, sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Setiap pembangunan memang selalu ada saja masyarakat yang menyingkir untuk pembebasan lahan, namun bukan berarti mereka adalah orang-orang tersingkir yang harus terus menjadi penonton dari pinggiran. Konsep pembangunan yang terintegrasi perlu terus diadopsi sehingga tidak cuma fisik bangunan yang dipoles cantik dan megah. Peningkatan kualitas hidup warga Jakarta juga perlu diwujudkan secara merata dan berkeadilan tanpa pilih-pilih kepentingan. Apabila kita melihat fenomena yang terjadi di Kampung Bayam ini, kita melihat bahwa hal seperti ini terjadi tak lain adalah karena fenomena politik di tingkat elit. Sebab tidak ada lagi alasan untuk tidak memberikan rumah susun itu kepada warga masyarakat ini. Penyebab tidak diberikannya kepada warga Kampung Bayam sekarang ini adalah fenomena politik. Fenomena politik seperti inilah yang harus dihindari oleh para pejabat, oleh para pemimpin. Ini akan bisa dihindari apabila seorang pejabat, apabila seorang pemimpin bisa menempatkan dirinya kapan dia menjadi politisi dan kapan dia menjadi negarawan, kapan dia menjadi penguasa, kapan dia menjadi pemimpin. Perlu kita catat, negara kita ini sekarang kebanjiran politisi, tapi kekurangan negarawan. Negara kita sekarang ini kebanjiran penguasa, tapi kekurangan pemimpin. Masyarakat Kampung Bayam yang terlunta-lunta sekarang ini memerlukan negarawan, bukan memerlukan politisi. Mereka memerlukan pemimpin, bukan memerlukan penguasa.